Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ilham untuk KM berdoanya dipimpin ya dan dimulai. Ya, selesai. Nah, sebelum memulai belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah, bagus. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Boleh acungkan tangan? Ya, Latisha belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Yang seperti apa sih udara yang bersih untuk pernapasan itu? Contohnya kita harus menghindari dari debu-debu ya. Tentunya harus menghirup udara-udara yang segar. Dari mana sih udara yang segar itu dihasilkan? Dari lingkungan yang bersih. Contohnya udara yang atau lingkungan yang banyak pepohonannya. Nah, itu adalah udara yang menghasilkan udara yang bersih bagi pernafasan. Nah, sebaliknya, apabila kita menghirup udara yang tidak bersih, contohnya dari debu, dari polusi, nah itu akan menyebabkan rusaknya atau menjadi penyebabnya terjadinya gangguan pernapasan. Dari mana aja gangguan pernapasan faktornya? Satu, ada faktor fisik, keduanya ada faktor penyakit, dan ketiganya itu ada faktor lingkungan. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita buka buku tematiknya di halaman 91. Mari kita perhatikan gambar yang tertera di buku ini. Mari kita juga baca untuk bacaan teksnya ya. Silakan siapa yang mau baca bacaan teksnya. Oke, Ilham boleh silakan dibaca ya dengan nyaring supaya teman-teman yang lain bisa terdengar. Yang lain mendengarkan ya. Oke, sudah ya membacanya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih. Di sini untuk halaman 91 adalah judulnya memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Di sini terlihat ya anak-anak, ada gambar apa coba? Ada gambar seorang anak sedang melihat lebatnya hujan di luar ya. Apa yang akan kalian lakukan kalau kondisinya seperti ini? Apakah kalian akan tetap di rumah dengan secangkir teh hangat atau kalian akan hujan-hujanan? Coba, siapa yang mau jawab? Ada sebagian yang mau hujan-hujanan dan ada juga sebagian yang tetap di rumah. Ibu mau tanya, menurut kalian kalau hujan-hujanan itu dapat menyebabkan sakit atau tidak? Mengapa? Ada yang mau jawab? Ya, Latisha, menyebabkan sakit Bu. Kenapa coba? Kenapa? Karena sistem imun kita tentunya akan rusak ya, akan menjadikan lemah karena tubuh kita menerima udara yang dingin. Penyebabnya nanti kita akan menjadi sakit, akan demam, kemudian akan influenza, akan apa lagi? Ya betul, bersin, betul sekali. Nah, untuk memelihara kesehatan organ pernapasan juga ini sangat berpengaruh ya dalam hujan-hujanan ini. Tentunya kita itu harus tetap menjaga kondisi tubuh ya. Seharusnya kita itu harus memakai, kalau hujan lebat kita itu harus tetap diam di rumah, memakai pakaian yang hangat tentunya ya, dan memakan atau minuman yang hangat juga. Di halaman 92, mari kita perhatikan untuk gambar yang harus kita, dan bacaan yang harus kita amati ini. Mari kita perhatikan. Nah, di sini tertera ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di gambar, ini ada asap ya yang begitu tebal sehingga menimbulkan suasana itu warnanya tuh gelap ya, seperti ini. Nah, mari kita baca nih untuk 9 bahaya kabut asap ini dan cara mengatasinya. Mari kita baca bareng-bareng ya semuanya ya.
Kira-kira ada yang tahu kabut asap itu dari mana asalnya? Ada yang tahu? Ya, Ilham, betul, dari mana? Dari sisa kebakaran lahan dan hutan ya, betul banget. Meskipun dia itu sudah dimatikan titik-titik kebakarannya, tetapi asapnya tetap menyala ya. Tetap masih ada sisa-sisanya yang menyebabkan debu dan partikel halusnya itu melakukan pencemaran udara ya. Partikel ini akan dengan mudah tentunya terisap dan mengotori sistem pernapasan manusia. Betul banget. Nah, sekarang apa saja sih bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Ada yang tahu? Nah, si bahaya kabut asap ini tidak hanya mengganggu kesehatan yang sakit saja. Nah, si kabut asap ini bisa juga mengganggu untuk orang yang sehat sekalipun ya. Nah, bahaya kabut asap ini: 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan ya. Nah, yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ada yang tahu alergi itu apa sih, Bu? Alergi itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh acungkan tangannya. Suatu reaksi tubuh, Bu. Nah, jadi alergi itu betul banget adalah perubahan ya. Jadi perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit ya, betul banget. Nah, sekarang kalau infeksinya apa sih artinya infeksinya? Infeksi adalah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh ya, betul banget. Nah, yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Nah, jadi si kabut asap ini akan terus memperburuk ya. Kalau kronis itu apa sih artinya kronis? Ada yang tahu kronis? Nah, kronis artinya adalah terus-menerus berlangsung ya. Jadi untuk yang mempunyai penyakit, yang sudah memiliki penyakit riwayat tersebut, kalau terus-menerus menghisap bahaya kabut itu, nah kabut asap itu tentu penyakit tersebut akan secara terus-menerus dan berlangsung ya. Jadinya tidak kunjung sembuh. Selanjutnya, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru juga berkurang dan menyebabkan seseorang mudah bernafas dan mengalami kesulitan bernafas. Kemudian yang kelima, kabut asap juga dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, kabut asap juga dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Kemudian dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada ya. Jadi tentunya si kabut asap ini bencana ya yang bisa mengancam jiwa. Selain memperburuk untuk pernapasan, nah juga menyebabkan polusi pada air bersih, pada tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Nah, ini juga akan menyebabkan polusi kepada makanan ya. Kemudian akan memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut akan mudah terjadi ya, tentunya akan mengancam jiwa kita ya, jiwa semua orang yang ada di lingkungan tersebut yang terkena dampaknya. Nah, sekarang bagaimana sih Bu cara mengatasi atau melindungi diri kita dari kabut asap tersebut? Nah, ini ada di sini. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung ya. Coba apalagi? Ya betul Ilham, yang kedua adalah itu selalu memakai masker. Betul banget ya, memakai masker seperti yang tertera pada gambar ini. Memakai masker. Kemudian apalagi yang kedua? Yang ketiga ya, maaf. Minumlah air putih lebih banyak, betul banget ya.
dan lebih sering katanya ya, agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, untuk yang keempatnya, apalagi cara mencegahnya? Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan. Yang kelima, apalagi? Ayo, ya betul banget. Segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa? Coba. Seperti makan makanan yang bergizi, betul banget. Apalagi? Banyak minuman, betul banget. Apalagi coba? Banyak mengonsumsi buah, ya betul banget. Jangan deket-deket nih sama orang yang merokok dan harus istirahat yang cukup, betul banget. Pinter-pinter semuanya ya. Nah, kemudian apalagi nih cara mencegah atau mengatasinya? Yaitu upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah ya. Nah, contohnya diapain nih si ventilasinya itu memakai saringan, misalnya bisa juga seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana? Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup ya. Jadi di meja makan si makanannya itu harus ditutup atau dimasukkan ke dalam lemari tentunya yang tempat-tempat yang aman, yang tidak terjangkau sama debu gitu ya, yang tertutup. Nah, yang kedelapan apa? Nah, sebelum memakan buah-buahan dan sayuran, kita harus terlebih dahulu mencucinya ya. Jadi sebelum dikonsumsi itu kita harus mencucinya dengan baik, kemudian dimasaknya juga dengan baik. Betul sekali. Nah, untuk penjelasan tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah cukup jelas? Ya, siap, bagus. Nah, untuk tugas yang harus dikerjakan hari ini, Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Dan untuk kelompoknya itu teman sebangkunya saja, jadi berdua. Nah, kalian harus melengkapi tabel ini ya. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi kalian itu tanya jawab dengan teman sebangku ya. Kemudian tulis jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh yang ada pada gambar di halaman 94 seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan tersebut jawab dengan teman sebangku kalian masing-masing ya. Tentu nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah mengerti? Jelas ya? Silakan, selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Baik, sudah selesai anak-anak. Untuk tugasnya sudah. Oke, mau siapa terlebih dahulu? Ilham dan Robi, silakan boleh ke depan ya. Untuk yang lain boleh mendengarkan temannya yang sedang hasil diskusinya. Silakan boleh ke depan dan dibacakan dengan nyaring ya hasil diskusinya. Yang lain mendengarkan. Oke, baik. Ilham, Robi juga bagus. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, jadi untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tentunya kita juga harus menjauhi ya dari segala bentuk yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Contohnya kita kalau hujan harus tetap berada di rumah ya, dengan memakai pakaian yang hangat. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu tentang bahayanya kabut asap dan cara mengatasinya ya. Bahaya kabut asap tentunya akan merusak pernafasan kita ya, akan memperburuk keadaan ya. Contohnya akan menyebabkan iritasi pada mata, menyebabkan alergi, kemudian akan memperburuk suatu penyakit asma dan penyakit paru ya. Kemudian kabut juga akan memperburuk penyakit yang sudah ada ya.
Nah, tentunya lingkungan pun akan menjadi kotor ya, air, makanan tentunya akan terhinggapi atau tercemari kabut tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Dengan cara kita itu harus menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, kemudian tetap harus menggunakan masker ya. Tetap harus menggunakan masker agar pernafasan kita selalu terjaga tentunya. Minum air putih yang banyak, kemudian istirahat yang banyak ya. Kemudian apalagi coba segeralah berobat ke dokter ya. Kemudian perilaku kita juga harus hidup bersih, upayakan agar asap tidak masuk keluar ya. Kemudian makanan atau apapun yang kita konsumsi harus dimasak dengan baik, harus dicuci dengan baik ya. Nah, kemudian tadi kita juga sudah membuat tabel ya. Tabel juga sudah mendiskusikan tabel juga dengan meliputi pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana. Pertanyaannya itu termasuk salah satu penyebab kabut asap itu apa sih? Nah, gitu jawabannya gimana? Nah, tadi kita juga sudah bahas itu ya, anak. Tentunya untuk pembelajaran hari ini, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Nah, untuk tugas di rumah anak-anak, silahkan kalian membuat tabel yang sama seperti yang sudah tadi kalian diskusikan dengan teman-teman. Nah, ini kebiasaan dalam keluarga kalian, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan kalian. Misalnya bangun pagi kalian gimana, berolahraga atau seperti apa. Nah, kemudian dilakukan setelah itu ngapain? Misal makan makanan yang sehat. Nah, seperti itu ya, minum minuman yang sehat, kemudian mandi juga ya, seperti itu. Nah, silakan itu untuk PR-nya kalian membuat tabel ya tentang kebiasaan yang dilakukan kalian untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, karena kalian sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan untuk sekarang kalian beres-beres ya, beres-beres lebih dahulu. Nah, silakan Ilham dipimpin berdoa ya. Berdoa dimulai dan selesai. Terima kasih anak-anak semuanya ya yang sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran minggu depan. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Nah, Ibu izin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.